agar tidak terlanjur pecah piring rumah tangga ini, agar tidak terlanjur terbelah mahligai rumah tangga ini, ikuti dulu aturan takwa di dalam Al-Quran. Caranya bagaimana? Keluarga besar dari kedua belah pihak, karena menikah ini sebetulnya bukan cuma antar individu tapi antar dua keluarga besar. Dicari siapakah orang bijaksana yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan dari keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bijaksana, bukan bijaksini. Ya, ini bahaya kalau bijaksini. Juru damainya harus bijaksana dan bijak sini. Jangan cuma bijak sini saja. Makanya disebutnya hakaman. Ustaz Deden, kalau hakaman di dalam Quran itu kira-kira maksudnya siapa tuh? Hakaman itu pemutus putusan yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu di antara nama Allah ada Al-Hakam. Al-Hakamul Adlu dalam Asmaul Husna. Ada Al-Hakam, ada Al-Adlu. Itu dua nama Allah. Tidak bisa dipisahkan antara nama Al-Hakam dengan Al-Adlu. Ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dalam hal ini pihak dari laki-laki juga pihak dari perempuan harus benar-benar menonjol padanya sifat hakam itu. Sifat adil, sikap bijaksana, sikap yang tentu ada ilmu. Tidak bisa orang bodoh, tidak bisa orang yang tidak berpengalaman menjadi hakam di situ. Ya, jadi orang adil, orang yang berilmu, dan orang yang menginginkan kedamaian di antara dua keluarga ini, dari pihak keluarga ini. Begitu ya Ustaz Deden ya? Ya, menginginkan islah. Ya, jadi nggak boleh sembarang orang. Ya, yang tuntutannya nanti semata-mata gono gini dan gini gono. Gitu. Ini nggak selesai nanti. Baik, maka utuslah seorang hakam yang bijaksana, yang adil, yang punya ilmu, yang juru damai, dan menginginkan perbaikan di antara keduanya. Allahu Akbar. Ini langkah yang pertama. Iyurida islahan, jika kedua juru damai ini menghendaki islah, perbaikan bukan permusuhan, persatuan bukan perpecahan, perdamaian bukan pertikaian. Nah, dengan membawa data masing-masing, apa sih masalahnya? Oh, ternyata si suami egois, si istri terlalu sensitif, ternyata nyasar kepada sampai menghina orang tua, sehingga si besan tersinggung. Lalu si besan kebetulan punya utang. Kok jadi ke sana nanti ceritanya. Artinya begini, kalau mau dicari rentetannya, kalau mau cari kesalahan, panjang tuh. Ya, harusnya ini tidak usah didramatisir, tidak usah dibesar-besarkan. Kalau ada yang mau dibesarkan adalah besarkanlah Allahu Akbar, jangan besarkan masalah. Dan Ustaz, karena ada tipe wa in khiftum di situ khitabnya ke siapa Ustaz? Khitabnya berarti kepada keluarga besar ya di sini ya. Makanya seringkali mengutus hakam dari kedua belah pihak ini sering sulit menemukan siapa yang punya otoritas. Ya. Kadang mentok di situ Ustaz. Siapa yang punya otoritas untuk menunjuk hakam dari pihak perempuan, juga siapa yang punya otoritas untuk menunjuk hakam dari pihak laki-laki.
Nah di sini kelihatannya ustaz nih Ustaz. Iya, pertama yang punya otoritas adalah kalau kita lihat dari faktor kewalian dulu, ya, faktor perwalian dulu. Biasanya ayah ke atas, kakek gitu ya. Kemudian paman dan ke atas gitu, atau ke sampingnya si paman juga. Nah, memang yang kedua diutamakan laki-laki. Jangan langsung ke perempuan. Karena hakaman di sini kriterianya memang al-adl. Untuk kesaksian itu ada syarat laki-laki. Ya, kalaupun mau perempuan paling nggak datang 2 orang lah, walaupun ini tidak ada syarat khusus. Ketiga itu tadi yang Ustaz Deden katakan, dia punya ilmu di bidang ini. Kemudian dia tidak berpihak. Nah, kalau orang-orang ini sudah datang, biasanya ya semua dimulai dengan senyum. Semua dimulai dengan pertengahan. Nah, yang menariknya di sini langkah selanjutnya, saya bilang tadi ini menyelesaikan komunikasi. Ilmu komunikasi harus dikuasai oleh si hakam ini. Yang kedua ilmu negosiasi. Tapi negosiasinya bukan menang kalah. Negosiasinya harus menang-menang. Nah ini syarat nih. Bahasa Sundanya win-win solution. Itu bahasa Cikampeknya. Ya. Win-win solution. Oke. Nah, ini kalau sudah datang seperti ini jadi dia seorang communicator, punya kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, punya kemampuan negosiasi yang baik. Yang baik itu adalah yang win-win, yang menang-menang. Bukan menang kalah atau kalah menang. Menang-menang. Artinya dicarilah sisi kebaikan buat keduanya. Tetapi juga tetap harus disiapkan untuk satu kata kunci. Orang emosi itu sebetulnya obatnya cuma satu. Tahu nggak apa obatnya? Maaf. Tapi untuk memaafkan itu harus punya mental pengorbanan. Nah kalau itu sudah, maka silakanlah diperbincangkan. Insya Allah turun intervensi kepada kedua orang ini dan kepada 2 mempelai itu. Taufik dari Allah, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah sampai di sini, insya Allah kalau Allah sudah intervensi hati, intervensi perasaan, intervensi pikiran, baik si negosiator maupun si yang berperkara, innallaha kana aliman khabira. Allah sebagai alim, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang khabir, yang tahu berita informasi secara detail, akan mengurai dan uraiannya akan diinspirasikan kepada 2 negosiator itu, sehingga komunikasi berlanjut. Cuma masalahnya, kadang ujungnya juga harus enggak harus damai total, biasanya butuh waktu. Ya biasanya pertemuan pertama masih belum selesai. Pertemuan kedua dilanjutkan lagi untuk dicarikan lagi titik tengahnya apa yang kira-kira bisa menjadi titik temu. Dan pokoknya jangan terburu-buru untuk memutuskan. Nah biasanya di KUA juga Ustadz Deden, ini ada namanya mediasi dulu. Beberapa kali pertemuan nggak langsung diputuskan biasanya, sehingga ada waktu bagi keduanya untuk berpikir kembali. Nah cuma kadang-kadang di masa jeda ini, kalau nggak takwa lagi kepada Allah, biasanya setan tetaplah. Sebab kan target setan yang paling tinggi adalah menceraikan pasangan suami istri. Itu kemenangan setan itu. Jadi sehebat-hebat setan dan jin dalam karirnya belum tinggi di hadapan iblis. Kalau belum berhasil menceraikan pasangan suami istri. Bukan begitu Ustaz Deden?
Iya. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Tentang sihir, dan sihir ini di antara fungsi paling penting dari sihir adalah untuk memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Karena sihir ini dekat sekali dengan setan. Kalau sihirnya saja menghendaki perpisahan antara seseorang dengan pasangannya, apalagi setannya.